Halo semuanya, siswa kelas 12 tingkat SMA, dimanapun kamu belajar saat ini. Senang kembali bertemu dengan kamu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Manalu di sini. Tentunya Ibu berharap kamu dalam kondisi sehat, sebagaimana juga Ibu dalam kondisi sehat. Kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Tetaplah tonton video ini, simak, dengarkan penjelasan dari Ibu. Untuk mencapai kompetensi mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, ada dua tindakan pembelajaran yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menemukan informasi dalam artikel yang dibaca, kemudian membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Itulah dua kegiatan yang harus kita laksanakan. Tentu saja dalam kegiatan ini kamu harus mengenali dulu apa itu yang disebut dengan artikel opini yang dibaca. Nah, artikel opini adalah pendapat, gagasan atau pikiran pribadi sang penulis terhadap suatu topik atau objek pembicaraan yang dipaparkan dalam tulisan panjang yang sifatnya bebas, rasional dan objektif, didukung oleh argumen berdasarkan fakta dan logika. Nah, tujuan artikel ini meyakinkan, mendidik atau menghibur pembaca. Nah, di dalam artikel opini ada dua yang terus-terusan dibuatkan secara bergantian, yaitu fakta dan opini. Fakta itu adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta dapat menjawab kata tanya 5W. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini dapat menjawab pertanyaan 1H. Itulah yang disebut dengan artikel opini. Tadi Bu sebutkan, dalam artikel opini itu ada fakta dan opini yang dituliskan secara bergantian. Mari kita lihat contohnya. Jenis anggrek baru yang ditemukan dalam taksonom dari Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan biolog Universitas Indonesia benar-benar unik. Anggrek itu merepresentasikan dunia kematian. Secara taksonomi, anggrek tersebut termasuk golongan Holomycotropy. Nah, di tulisan yang Ibu buat berwarna merah itu adalah contoh fakta. Mana itu? Jenis anggrek baru yang ditemukan oleh taksonom dari Kebun Raya Purwodadi. Dan satu lagi, secara taksonomi anggrek tersebut termasuk golongan Holomycotropy. Itu adalah contoh fakta. Kalian tahu kenapa kalimat tersebut kalimat fakta? Nah, begini, fakta itu merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, sedangkan kalimat fakta merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fungsinya membuat pembaca percaya bahwa artikel yang ditulis itu benar. Jadi, dalam konsep tulisan ini, jenis anggrek baru yang ditemukan oleh taksonom dari Kebun Raya Purwodadi itu benar-benar unik. Jadi itu adalah sebuah contoh kalimat fakta. Demikian juga dengan kalimat yang di bawah tadi. Secara taksonomi, anggrek tersebut termasuk golongan Holomycotropy. Ini sudah berdasarkan penelitian para ahli biologi. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh opini dalam sebuah artikel opini. Anggrek dari golongan ini menyukai lingkungan gelap. Kemunculannya tak dapat diduga, tidak memiliki daun sehingga tidak berfotosintesis, tetapi pada saat yang sama juga tidak bersifat parasit. Nah, ini adalah sebuah contoh opini. Opini tadi disebutkan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif, karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa pernyataan maupun saran-saran. Opini disebut juga gagasan atau argumentasi. Tadi kalau dikatakan kebenarannya relatif, ya belum tentu benar, tetapi belum tentu juga salah, dan tergantung situasi dan kondisi orang yang memaknai kalimat-kalimat tersebut. Mari kita perhatikan kembali contohnya. Anggrek dari golongan ini menyukai lingkungan gelap. Kata menyukai lingkungan gelap, sementara yang menyukai itu kan anggrek katanya ya. Bagaimana kita tahu bahwa anggrek menyukai lingkungan gelap? Seharusnya kan yang menyukai itu adalah makhluk seperti kita ini, manusia ya. Saya menyukai warna ini misalnya gitu. Tetapi ini kan dikatakan anggrek. Nah, ini adalah contoh sikap atau pandangan orang yang mengatakan bahwa anggrek dari golongan ini menyukai lingkungan gelap. Ini contohnya ya.
Nah, mari kita mencoba mengenali ide pokok atau gagasan utama pada sebuah artikel opini. Ibu baca untuk kamu ya. Berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Nah, coba kita perhatikan ide utama atau ide pokok atau gagasan utama itu bertempat di kalimat utama. Kalau kalimat utama berbeda dengan ide pokok ya, tetapi memiliki persamaan, yaitu tempatnya ide pokok ada di kalimat utama. Karena ide pokok itu tidak boleh berbentuk kalimat, namanya pun ide pokok. Sedangkan kalimat utama adalah berbentuk kalimat. Nah, kita perhatikan. Yang ibu buat warna hitam pada tulisan paragraf-paragraf yang ada di video kamu itu adalah kalimat utama. Kita baca nomor 1. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Nah, itu adalah kalimat utama pada paragraf yang pertama. Tentu tadi Ibu katakan ide pokok itu akan berbeda dengan kalimat utama. Namanya aja pun sudah berbeda ya. Nah, perbedaannya kalau ide pokok itu kan hanya kata-kata inti, kata-kata pokok yang menjadi intisari dari kalimat tersebut. Kalau dikatakan jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah, berarti ide pokoknya ini adalah pertambahan tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19. Pertambahan tenaga medis atau pertambahan jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19. Nah, kemudian pada paragraf kedua kita perhatikan yang sudah Ibu buat berwarna hitam. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Nah, itu adalah contoh kalimat utamanya. Nah, di kalimat utama itu terdapat ide pokoknya. Apa itu? Bahwa ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Inilah contoh ide pokok atau gagasan utama pada paragraf pertama dan kedua. Nah, kalau kita perhatikan kedua paragraf yang baru saja Ibu baca untuk kamu, itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Kalimat utama berada pada awal paragraf. Berarti disebutlah ini dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Sedangkan kalimat utama tadi kan tempatnya ide pokok. Berarti ide pokok berada pada awal paragraf. Itu yang disebut dengan paragraf deduktif. Kita perhatikan contoh satu lagi paragraf sambungan dari yang Ibu baca. Paragraf terakhir Ibu baca untuk kamu. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Nah, kalau kamu perhatikan kalimat utamanya ini berada pada akhir. Coba kamu perhatikan yang Ibu buat warna hitam itu, Ibu baca sekali lagi. Bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Tentu ide pokoknya adalah bahwa
dipertanyakan berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur apabila kebijakan tidak dibenahi. Itu berarti paragraf induktif. Paragraf induktif itu memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Di akhir paragraf, sekali lagi tadi Bu katakan kalimat utama adalah tempatnya ide pokok. Jadi paragraf induktif ide pokoknya berada di akhir paragraf. Tadi disebutkan bahwa untuk apa kita mengetahui ide pokok dalam sebuah artikel opini adalah untuk menemukan informasi dalam artikel opini tersebut, karena ide pokok itu adalah informasi yang penting yang dituliskan oleh pembuat artikel mengenai informasi sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam artikel tersebut. Itu tadi tujuannya, makanya kita harus mampu mencari gagasan utama atau ide pokok dari sebuah artikel opini. Kemudian setelah kita mengetahui ide pokoknya, kemudian kita harus juga bisa mengetahui mana fakta dan manakah opini, ya, mana fakta dan manakah opini dalam sebuah artikel opini tersebut. Agar apa? Agar kita dapat membedakan mana fakta dan opini dalam sebuah artikel yang kita baca. Nah, pada paragraf yang sudah Ibu baca tadi, faktanya terdapat pada data-data yang diambil dari Ikatan Dokter Indonesia yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Ini adalah sebuah fakta. Kemudian, manakah opininya? Opininya adalah jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Ini terdapat pada paragraf yang ketiga atau yang terakhir. Nah, kemudian tentu timbul di benakmu pertanyaan. Tadi Bu katakan bahwa fakta itu dapat menjawab 5W. Kalau ini contohnya yang terdapat di paragraf kedua tersebut, manakah yang bisa kita jawab? Tentu kalau kita lihat ini ada tanggal, ya, ada penanggalan, maka tentu saja ini kita tanyakan dengan kata tanya kapan. Kapankah Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19? Maka jawabnya adalah terhitung per Kamis 15 Oktober 2020. Lalu bila kita lanjutkan dengan opini, dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan 1H. Coba kita perhatikan ya, paragraf yang terakhir tadi. Bagaimanakah pemerintah dan masyarakat memberikan respon terhadap perjuangan mereka? Maka jawabannya adalah pemerintah dan masyarakat kurang berempati. Jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana? Bagaimanakah pemerintah dan masyarakat merespon perjuangan mereka? Jawabannya adalah kurang berempati. Ini sesuai dengan artikel yang kita baca ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada artikel opini kita tidak bisa memisahkan antara ide pokok, fakta, dan opini, karena fakta dan opini ada pada artikel opini tersebut. Dan untuk mengetahui informasi, kita harus tahu dulu mana ide pokoknya atau gagasan utamanya, karena ide pokok dan gagasan utama itu adalah informasi yang penting yang akan disampaikan oleh penulis artikel opini tersebut. Nah, untuk dapat mengevaluasi diri kita sendiri apakah kita sudah mampu menemukan ide pokok, fakta, dan opini dalam sebuah paragraf, maka akan kita coba melakukan kegiatan terstruktur atau pelatihan terstruktur. Di dalam video ada ibu buatkan tabel ya, nomor, ide pokok, fakta, dan opini. Kamu akan menuliskan mana ide pokok atau mana fakta atau mana opini pada tabel tersebut berdasarkan artikel opini yang Ibu sajikan di dalam video ini. Jadi kamu boleh menuliskannya seperti yang terdapat pada tabel. Dengan menuliskan ide pokok, fakta, dan opini, kamu berarti sudah mampu melaksanakan kegiatan yang kedua. Apa tadi kegiatan yang kedua? Membedakan antara fakta dan opini penulis dalam sebuah artikel opini. Jadi setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita akan terhindar dari berita-berita hoax ya, atau hoax katanya, sehingga kita bisa menerima informasi itu dengan baik
tanpa menggiring opini atau tanpa tergiring opini oleh orang lain, sehingga kita bisa memastikan informasi yang kita terima tersebut melalui artikel opini yang kita baca adalah informasi yang baik dan benar. Nah, untuk itu silakan kamu menyelesaikan tugas terstruktur ini. Nah, semoga kamu paham dan mengerti apa yang menjadi kegiatan kamu hari ini dengan menemukan ide pokok, fakta dan opini dalam artikel yang Ibu sajikan dalam video belajar kita ini. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan kompetensi mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sampai jumpa pada kompetensi berikutnya.